Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wadudi, al-malikul ma'bud, al-ma'rufu bil karami wal jud. Ahmaduhu subhanah ala mattasafa bihi min sifatil jalali wal ikrami wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'ami wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tubawi man haqqaqaha jannatan na'im wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdala man da'a ila dinil qawimi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala manhajis salimi. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan membahas tentang fitnah harta dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian itu adalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat ini mengingatkan kita orang-orang yang beriman terhadap fitnah harta dan anak, yang mana pada keduanya terdapat potensi permusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak keturunan akan menjadi suatu anugerah, suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mensyukurinya dan menggunakan keduanya untuk kebaikan Islam, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu untuk mengusahakan keduanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk pemberian, mengeluarkan harta dengan infak, dengan sedekah, dengan berbagi kepada sesama, ataupun zakat. Begitu juga pendidikan untuk anak agar mendapatkan pendidikan yang islami, semata-mata dilakukan hanya untuk meraih apa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan di akhirat kelak, dan mengembalikan seluruh urusan terkait dua hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya terjadi pada keduanya hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi kita, baik dengan hilangnya harta, dengan hancur, dicuri, atau dengan cobaan anak yang sakit-sakitan, anak yang baru juga lahir tumbuh kemudian meninggal, ataupun lain sebagainya. Karena menyadari bahwa dua hal tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika itu ia tidak sukai,
ya, dia coba untuk bersabar, menguatkan diri, meyakini bahwa apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, lebih mulia dari apa yang dimilikinya. Sehingga jiwanya selalu ya senantiasa dipenuhi dengan keridhaan. Hatinya diselimuti dengan ketenangan, dengan penuh bahagia dan sejahtera. Namun ikhwafillah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa harta dan anak pun bisa menjadi malapetaka bagi kita. Ketika kita tamak, ketika kita rakus, serakah dengan keduanya, sehingga kebaikan yang lahir dari keduanya itu berubah menjadi bencana, menjadi siksa, menjadi neraka baginya. Kenapa? Kita lihat mereka orang-orang yang menjadi hamba keduanya, tak jarang mereka begitu khawatir, mereka begitu takut, sehingga mereka menjadi sakit-sakitan, menjadi stres, menjadi gila, ya, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan secara duniawi dari keduanya. Ya, keuntungan yang diharapkan dari harta yang diusahakan atau diimpi-impikan dan diharapkan, ya, atau pula anak yang berharap agar anak itu bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan, ya, bagi perbendaharaan kekayaannya, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Lebih jelas hal ini bisa dilihat dalam tafsir fi Dhilalil Quran tentang ayat-ayat ini, yang mana banyak orang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengembangkan keduanya tentang harta dan anak itu, namun justru bukannya keuntungan yang berlipat yang ia dapat, tapi justru adalah kerugian. Dua ayat tadi yang kita bahas, yang kita baca di awal, baik itu surat Al-Anfal ataupun surat At-Taghabun, keduanya mempunyai ikatan, mempunyai korelasi yang sangat kuat. Di mana di dalam Quran surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat wa'lamu. Artinya ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, resapilah, ya, apa? Bahwa al-amwal wal aulad fitnah, bahwa harta dan anak itu ada potensi fitnah. Kemudian dalam Quran surat At-Taghabun di akhirnya Allah berfirman fahdharuhum, peringatan, ya, hati-hati kalian, gitu ya. Kalau kita sedang mengendarai kendaraan, kemudian di jalan ada tulisan peringatan hati-hati, kita akan hati-hati. Entah itu ada lubang, entah itu ada pekerjaan perbaikan jalan, tapi kita akan hati-hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hati-hati ini kalian dengan harta dan anak. Jangan sampai kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akibat dua hal ini, sehingga kalian jatuh ke dalam keharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita lihat dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan
ya, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Ya, ahli tafsir mengatakan ketika berkaitan dengan al-amwal wal aulad an dzikrillah, maksudnya adalah jangan sampai kalian lupa terhadap aturan, terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta dan anak. Fil amwal wal aulad. Ya. Jadi zikir di sini, zikrillah, mengingat Allah, bukan oh ya saya ingat Allah, bukan pula zikir ya kalimat-kalimat yang thayyib, bukan, tapi lebih dari itu. Zikir, ingatlah ketika berusaha mencari harta, ingat di sana ada Allah, ada aturannya, ada hududnya, ada batasannya. Ketika mendidik anak, lihatlah Allah di sana, ada aturan bagaimana mendidik dan mentarbiah anak. Gunakanlah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi hambanya yang celaka. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu pentingnya masalah dua hal ini, maka kalau kita lihat lagi, kita buka ayat-ayat Al-Quran, maka akan kita dapati Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya tidak lebih 24 kali tentang harta dan anak, di mana di 24 ayat ini Allah mendahulukan penyebutan amwal, kemudian aulad, menyebutkan harta lalu anak. Dan di dua ayat yang lain yang berbeda, Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan apa? Anak, kemudian harta. Apa hikmah dibalik sebanyak itu Allah menyebutkan tentang harta dan anak, anak dan harta? Para mufassir menyebutkan tidak banyak ya, karena sesungguhnya hikmah yang sesungguhnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para mufassir menggali dari ayat-ayat dan nas-nas yang ada, di antaranya adalah bahwa karena harta dan anak adalah perhiasan dan kebanggaan duniawi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbik thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kalian, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Tentang dua ayat ini, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa harta dan anak adalah perhiasan dan kebanggaan duniawi. Ya, karena sesungguhnya dalam harta dan anak itu ada sesuatu yang disukai oleh manusia. Harta adalah keindahan dan mendatangkan manfaat, sedangkan pada anak terdapat kekuatan, terdapat sekutu atau golongan. Ya. Jadi harta dan anak adalah perhiasan duniawi, bukan ukhrawi. Maka jangan sampai kita terperdaya dengan keduanya dan menjadikan ukuran atau menjadi tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan seseorang dengan dua ini. Ya, dalam Islam ukuran kesuksesan,
ukuran kebahagiaan, ukuran kebaikan seseorang adalah amal soleh yang ia kerjakan. Ya. Sebagaimana tafsir fi dilalil Quran tentang ayat-ayat ini. Kemudian hikmah yang kedua adalah karena harta dan anak adalah bencana bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai dengan 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wala banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Ya, sebenarnya mereka tidak sadar. Disebutkan dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karangan As-Suyuti bahwa Imam Al-Qatadah rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala hendak menipu mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan anak-anak mereka. Maka jangan sekali-kali kalian mengukur keberhasilan dan kesuksesan seseorang dengan harta dan anak, akan tetapi timbanglah keberhasilan dan kesuksesan itu dengan iman dan amal soleh. Yang demikian itu adalah dikarenakan orang-orang tadi yang lupa terhadap Allah menjadikan harta dan anak-anak mereka melampaui batas, melanggar batas aturan Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri mereka. Bahkan mereka, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, menjadikan harta dan anak itu untuk menghalangi dakwah Islam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Di antaranya adalah ketika Nuh berkata, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan Nuh berkata bahwa orang-orang kafir itu telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Disebutkan dalam tafsir Tahrir wa Tanwir bahwa orang-orang yang mereka enggan untuk beriman, mereka yang mengingkari keimanan Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya mereka adalah orang-orang yang memiliki harta dan anak yang banyak. Mereka sombong dengan apa yang mereka miliki dengan mengatakan bahwa tanpa beriman kepada Nabi Nuh pun kami sudah punya banyak harta dan anak, lalu buat apa beriman kepada Tuhannya Nuh alaihissalam? Kemudian mereka pun menjadikan harta dan anak tersebut mengiming-imingi orang lemah, orang miskin di antara mereka dengan harta tadi agar jangan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Menggunakan anaknya, merayu anaknya agar pergi mendatangi orang-orang miskin, lalu rayulah mereka agar jangan beriman kepada Nuh alaihissalam. Ya, maka ini adalah bencana. Ya, bencana bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya, dakwah Islam. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya adalah bahwa harta dan anak adalah ujian dan cobaan dunia. Sebagaimana tadi firman Allah dalam Quran surat An-Anfal yang disebutkan di awal tadi ayat 28, yang di dalam ayat tersebut berisi peringatan agar jangan sekali-kali kita terfitnah dengan harta dan anak, dan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya lebih mulia dan lebih kekal abadi dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Maka jadikanlah apa yang lebih baik di sisi Allah tersebut dan lebih kekal itu sebagai benteng kita agar kita tidak lupa terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi harta dan anak. Ya, sebagaimana penjelasan ini dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ya, saya sebutkan banyak tafsir karena saya menukil ayat, jadi saya ambil tafsirnya gitu, bukan perkataan pribadi. Kemudian yang keempat, di antara hikmah penyebutan tadi adalah bahwa harta dan anak bisa menjadi sebab seorang muslim bermalas-malasan beribadah kepada Allah. Berat badannya, berat hatinya,
berat jiwanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang yang sudah terlena dengan harta dan anak bisa mengakibatkan dia khauf dan bakhil. Khauf dan bakhil inilah yang menjadikan dia tertahan, ya, tersandra untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sangat takut harta yang dia punya sekalipun sudah dia simpan di tempat yang paling aman, ya, anak pun sudah dia amankan dengan pendidikan yang menurut dia, ya, zahir dia baik, tetap dia merasa khawatir anaknya tidak akan berguna, khawatir hartanya hilang, khawatir dan bakhil. Akhirnya apa? Tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, ya, menjadikan anaknya anak yang soleh, yang berguna bagi agama. Maka ia berusaha menjaga dua hal tersebut, bagaimana, ya, keduanya tersebut membawa kebaikan untuk dirinya. Karena barometer kebaikan bagi dirinya adalah zahir dunia, bukan ukhrawi. Jadi dilihat berapa keuntungan hasil hari ini, berapa hasil yang ada hari ini. Duniawi, zahir, bukan ukhrawi. Maka ketika ada perintah, ketika ada taklif dari Allah Subhanahu wa taala, baik perintah atau larangan terkait keduanya berat, bahkan menolak, ya, dan mengingkari, ya, taklif dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga dia tidak peduli dari mana harta itu dia dapatkan, yang penting bertambah, mau halal mau haram, apapun dia lakukan, ya, berbuat curang, berbuat culas, kemudian menambah timbangan, mengurangi timbangan, ya, menipu, ya, dalam usahanya. Pokoknya bagaimana nambah, intinya nambah aja saldonya, jangan berkurang. Justru kalau berkurang bagi dia sakit. Kenapa bisa berkurang? Ya, harta yang dikeluarkan dia taruh, dia usahakan, dia sahamkan di suatu usaha, ya, dia berpikir bagaimana harta tersebut bertambah berkali lipat, bukan berkurang. Bagaimana caranya pun, entah menipu tadi, ya, entah berdusta, entah mengalahkan temannya dengan cara yang curang, yang tidak benar. Begitu pula dalam anak, ya, dia tidak ingin bagaimana anaknya itu tidak mendatangkan keuntungan baginya. Maka dia rela keluarkan uang untuk mendidik anaknya. Terserah di mana aja, pendidikannya tak peduli, mau sekuler kek, mau pendidikan yang tidak Islami, enggak masalah. Yang penting bagaimana menghasilkan harta. Dididik pendidikannya anak dari mulai kecil sampai dewasa adalah tentang uang, tentang hitung-menghitung, menghasilkan keuntungan. Sehingga anaknya tidak tahu yang namanya Al-Quran, tidak tahu agama, tidak tahu adat, tidak tahu zikir, tidak tahu birrul walidain, dan lain sebagainya. Uang, uang, dan uang. Gitu. Tadi melanggar, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dididik dengan pendidikan yang robbani, disekolahkan di sekolah yang Islami, diajarkan di sana bagaimana pendidikan yang benar, menjadi anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang birrul walidain. Tidak, nggak mau. Kata dia, orang-orang yang sibuk dengan dua hal ini itu rugi. Buat apa? Yang penting cuan, gitu, ya. Yang penting datangkan cuan atau uang. Sedangkan Islam tidak begitu, ya. Islam mengajarkan kita bahwa kita harus berkorban, ya, kita harus meraih kemuliaan, ya. Laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh pengorbanan, ya, karena taklif atau beban itu membebani, maka butuh pengorbanan. Keluarkanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Didiklah anak dengan pendidikan yang Islami. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tiba-tiba tersadar, dan mudah-mudahan Allah sadarkan kita, ya, tentang hal ini, maka sesungguhnya kata Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar keduanya membawa kebaikan, bukan membawa keburukan, ya.
Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang fitnah dengan mendahulukan anak daripada harta, Allah di sana berbicara dalam ayat-ayat tersebut dari segi fitrah hub. Jadi fitrahnya, kesukaan kita atau kecintaan kita manusia itu lebih mencintai anak daripada harta. Ya, lebih mencintai anak daripada harta. Karena dengan anak keturunan menunjukkan kebanggaan, kemuliaan dan keperkasaan seseorang, terutama laki-laki. Ya, akan bangga, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya anak banyak, membuktikan saya lelaki yang kuat, perkasa, subur. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi manusia fitrahnya suka kepada anak, kebanggaan bagi seorang laki-laki. Maka kalau kita lihat ya, orang-orang terdahulu gitu ya, itu berbangga-banggaan dengan anak keturunan. Maka sehingga kemudian anak keturunan tersebut menjadi banyak, menjadi suku ataupun qabilah. Ya, suku atau qabilah. Ya. Begitu pula menunjukkan kesuburan dari rahim seorang wanita. Bahwa saya wanita sehat, normal, alhamdulillah, sehingga ketika dibuahi pun bisa mengandung. Ya, kemudian lahirlah dari mereka keturunan yang banyak dan beranak pinak. Jadi fitrahnya suka terhadap anak manusia itu. Ya. Dan juga begitu banyak orang yang mengorbankan dirinya demi anak, entah ibu ataupun bapak. Ya. Seorang bapak rela mati-matian mencari harta, ya, berusaha mencari rezeki menghidupi anak dan istrinya. Ya, tidak coba. Tabiat kita, fitrah kita, ketika melihat anak nangis, terenyuh, kasihan, pengen jajan, pengen beli sesuatu, temennya beli es, dia nggak beli es, coba, aduh gimana gitu. Maka kita kasih uang supaya itu terenyuh, fitrah kita suka terhadap anak, cinta terhadap anak. Ibu pun sama. Kita tahu bahwa seandainya ya seorang ibu ketika melahirkan oleh dokter diberikan dua pilihan, ketika salah satunya harus rela meninggal, siapa yang dipilih oleh sang ibu? Jiwanya, dirinya, bahwa biarkan saya mati, yang penting anak saya hidup, ya, menjadi tumbuh besar, ya, generasi penerus kami. Begitu. Maka cinta manusia tabiatnya kepada anak. Itu dari segi kecintaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para mufassir tentang mendahulukan anak daripada harta. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mendahulukan harta daripada anak adalah dari segi terlena atau terlalainya seseorang. Ya. Jadi meskipun dari segi kecintaan, perhatian seorang manusia lebih besar kepada anak, akan tetapi dari segi terlena, tertipu dan terpedaya, manusia lebih tertipu kepada harta daripada anak. Ya, Ibnu Hayyan dalam tafsir Bahrul Muhit mengatakan bahwa ya, penyebutan harta lebih dahulu dari anak adalah dalam konteks cobaan atau ujian, sedangkan dalam konteks syahwat adalah mendahulukan penyebutan anak. Jemaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini, maka apakah berarti kita tercela ketika kita mencari harta ataupun anak? Tidak sama sekali. Ya, bahkan diperintahkan. Islam menganjurkan kita untuk memiliki banyak anak keturunan. Tapi syaratnya adalah jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah doa para anbiya. Ya, di antaranya adalah Nabi Zakaria alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki anak dengan doanya dalam Quran surat Al-Imran ayat 38. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih. Dan juga doanya para ibadur rahman, ya, hamba-hambanya Ar-Rahman, ya, kaum muslimin secara umum, yaitu dengan doa Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu diantara dalil dari Al-Quran bagaimana para anbiya ya berdoa kepada Allah memiliki keturunan, agar memiliki keturunan. Begitu pula contoh dari Rasulullah ketika mendoakan Anas bin Malik. Rasulullah berdoa ya untuknya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak dari Anas dan berkahilah dalam pemberiannya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang halal, anak yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jauhkan kita, serta lindungi kita dari fitnahnya. Terakhir Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa siapa saja di antara mereka yang bersabar terhadap fitnah, ya, terutama fitnah harta dan anak, niscaya akan selamat dari fitnah yang lebih besar daripada itu. Sebaliknya, siapa saja yang terbenam dalam fitnah, niscaya akan jatuh ke dalam fitnah yang lebih buruk lagi. Jika orang yang tengah hanyut di dalam fitnah segera bertaubat dengan benar, niscaya dia akan selamat. Namun jika ia tetap tenggelam di dalamnya, berarti orang itu berada dalam jalannya orang-orang yang binasa. Wallahu alam bisawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.